Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar kembali untuk materi kelas 6 tema 3, masih dalam tokoh dan penemuan. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah subtema 2, pembelajaran 6. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di sini ada 2 mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan juga PPKN. Untuk Bahasa Indonesia, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.2, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Dan KD 4.2, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian untuk KD PPKN yaitu KD 3.2, menganalisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. 4.2, menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan pensil dengan tepat. Setelah membaca, siswa mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan pensil dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi contoh manfaat kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Siswa mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas kewajiban yang harus dijalankan dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, selanjutnya kita coba baca teks berikut ini. Di sini ada bacaan mengenai pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara 2 bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk.
Kemudian campuran itu dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Dari bacaan teks tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan dari beberapa paragraf yang ada dalam bacaan. Paragraf pertama itu terdapat topik permasalahan, di mana dalam paragraf pertama mengenai penemuan dan perkembangan pensil. Kemudian pada paragraf kedua berisi bahwa zaman dahulu manusia menggambar dan menulis menggoreskan pisau ke batang pohon atau menggoreskan logam pada batu atau daun papirus. Perkembangan pensil dimulai dari penemuan grafit yang mampu membuat goresan hitam pekat, lunak, dan mudah patah. Kemudian grafit dibungkus tali dari kulit domba sejak ditemukan cara memasukkan grafit di antara dua bilah kayu. Alat tulis bernama pensil dikenal. Pada paragraf ketiga berisi pembuatan pensil secara massal dimulai tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Kemudian mulai abad 19 banyak perusahaan yang mengembangkan pensil sebagai alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dari bubuk hasil penghancuran grafit dan tanah liat. Pada paragraf keempat, kesimpulannya adalah bahwa pensil menjadi benda penting karena tanpa pensil kita akan kesulitan belajar dan tidak bisa membuat karya tulis. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima, gambar keenam, gambar ketujuh, gambar kedelapan, gambar kesembilan. Kesembilan gambar tersebut akan berhubungan dengan yang namanya hak dan kewajiban. Kewajiban anak di rumah. Di sini sudah ada beberapa contoh mengenai kewajiban anak di rumah. Yang pertama, menghormati kedua orang tua, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, menyayangi anggota keluarga lain, belajar, membereskan kamar, mentaati peraturan di rumah, menjaga adik ketika ibu sedang memasak, dan menyayangi orang tua. Kemudian kewajiban anak di sekolah. Di sini ada beberapa contoh tentang kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah, menjaga kekondusifan dalam proses pembelajaran di sekolah, menghargai serta menghormati seluruh warga sekolah, menjaga nama baik sekolah, serta tidak merusak fasilitas umum milik sekolah. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang kewajiban kita di rumah dan kewajiban kita di sekolah. Di sini ada manfaat kewajiban. Nah, manfaat kewajiban adalah apabila kita melaksanakan kewajiban, yaitu memiliki manfaat antara lain terjaganya kerukunan, kenyamanan, ketenangan, dan keamanan hidup. Kita juga terhindar dari permasalahan yang bisa datang di kemudian hari.
tercipta lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Jadi kalau kita melaksanakan kewajiban baik di rumah maupun di sekolah, maka akan mendapat manfaat yang begitu banyak. Nah, di sini ada manfaat kewajiban melaksanakan kewajiban di sekolah. Apa sih manfaatnya? Di sini ada beberapa manfaat apabila kita melaksanakan kewajiban di sekolah. Yang pertama, kita menjadi berilmu. Menjadi anak yang memiliki sopan santun, menjadi anak yang disiplin, menjadi anak yang memiliki pendidikan agama, dapat diberi nilai sikap yang baik oleh guru, lingkungan tidak tercemar, dan menjadi siswa teladan. Nah, ini adalah beberapa manfaat kewajiban apabila kita melaksanakan kewajiban di sekolah. Kemudian ada juga dampak bila kita tidak melaksanakan kewajiban di rumah dan di sekolah. Apa saja dampaknya? Pertama, dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Kedua, dicap sebagai pemalas. Ketiga, akan sulit dipercaya lagi. Kemudian hubungan dengan anggota keluarga menjadi renggang, kemudian tidak dihargai dan dihormati. Nah, itu adalah dampak apabila kita tidak melaksanakan kewajiban di rumah dan di sekolah. Nah, itu anak-anak materi pelajaran untuk hari ini. Itu materi tema 3. Subtema 2 pembelajaran 6 mengenai teks eksplanasi dan juga hak dan kewajiban. Mudah-mudahan materi yang tadi kita bahas memberikan banyak manfaat. Kalian tetap terus belajar, gapai cita-citamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.